Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Enci Wiwinda dengan NIM 1901087, S1 Farmasi, semester 2, Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi Riau. Baiklah, kali ini saya akan membahas tentang reologi. Jadi, apa itu reologi? Kata reologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu reo yang artinya mengalir dan logos yang artinya ilmu. Jadi, menggambarkan aliran zat cair atau perubahan bentuk deformasi zat di bawah tekanan. Jadi, istilah reologi ini digunakan untuk menggambarkan aliran cairan dan informasi dari padatan. Dalam bidang farmasi, prinsip-prinsip reologi diaplikasikan dalam pembuatan krim, suspensi, emulsi, lotion, pasta, penyerut tablet, dan lain sebagainya. Selain itu, prinsip reologi ini digunakan untuk karakterisasi produk sediaan farmasi atau dosage form sebagai penjamin kualitas yang sama untuk setiap batch-nya. Reologi erat kaitannya dengan viskositas. Apa itu viskositas? Viskositas adalah ukuran resistensi zat cair untuk mengalir. Viskositas dinyatakan dalam simbol eta. Penerapan reologi dapat dilihat dalam bidang farmasi. Jadi yang pertama itu ada pencampuran dari aliran bahan-bahan, pengemasan bahan tersebut ke dalam wadah, serta pengeluarannya saat akan dipakai. Memberikan pengaruh terhadap daya terima pasien, kestabilan fisis, ketersediaan hayati atau biological availability, pemilihan peralatan yang digunakan dalam proses pembuatan produksi. Ada beberapa istilah dalam reologi ini. Yang pertama ada rate of share atau D, dV per dr untuk menyatakan perbedaan kecepatan dV antara dua bidang cairan yang dipisahkan oleh jarak yang sangat kecil atau dr. Yang kedua itu ada sharing stars atau T atau V aksen per A untuk menyatakan gaya persatuan luas yang diperlukan untuk menyebabkan aliran. Jadi di sini ada dua bidang sejajar berjarak X. Antara bidang-bidang tersebut, isi kental dibatasi. Puncak bidang A bergerak secara horizontal dengan kecepatan V karena aksi dengan gaya F. Bidang B yang lebih bawah tidak bergerak. Akibatnya ada suatu perubahan kecepatan V per X antara bidang-bidang tersebut. Perubahan ini didefinisikan sebagai rate of share atau G. Sharing star atau S adalah gaya persatuan luas yang menciptakan perubahan bentuk A. Jadi, penggolongan tipe aliran ini ada terbagi menjadi dua. Yang pertama ada sistem Newton, yang kedua ada sistem non-Newton. Sistem Newton. Jadi, Newton adalah orang yang pertama yang mempelajari sifat-sifat aliran dari cairan secara kuantitatif. Newton menemukan bahwa makin besar viskositas suatu cairan, akan makin besar pula gaya persatuan luas atau sharing stars yang diperlukan untuk menghasilkan rate of share tertentu. Jadi, jenis cairan yang ideal itu adalah, contohnya adalah pelarut. Rate of shares harus berbanding lurus dengan sharing stars, yakni S sama dengan eta dikali G. Eta adalah koefisien viskositas atau viskositas. Satuan viskositas adalah poise yang didefinisikan sebagai gaya geser yang diperlukan agar menghasilkan kecepatan 1 cm per detik di antara dua bidang sejajar, yaitu cairannya masing-masing luasnya 1 cm persegi. Istilah fluiditas atau P didefinisikan sebagai kebalikan dari viskositas, yaitu P sama dengan 1 per eta. Viskositas kinematik adalah viskositas mutlak seperti didefinisikan di atas dibagi oleh kerapatan cairan. Satuan viskositas kinematik adalah stok atau S dan centistok atau CS. Jadi V sama dengan eta per rho. Pertama ada aliran sistem Newton. Jadi aliran Newton ini adalah jenis aliran yang ideal, sharing star atau S, atau gaya yang diperlukan persatuan luas berbanding lurus dengan kecepatan aliran yang dihasilkan oleh rate of shares, the rate of share sharing stars. Data berikut menunjukkan laju geser sebagai fungsi dari tekanan geser suatu cairan Newton pada suhu kamar. Plotkan data tersebut dan tentukan fluiditas dan viskositas cairan tersebut. Laju geser rate of share atau S1 per min, yaitu ada 200
400, 600, 800, dan 1000. Sedangkan tekanan geser stress strain atau cm persegi yaitu ada 50, 100, 150, 200, dan 250. Kita masuk yang kedua yaitu aliran non-Newton. Jadi, hampir seluruh sistem dispersi termasuk sedian-sedian formasi yang berbentuk emulsi, suspensi, dan sedian setengah padat tidak mengikuti hukum atau Newton non-Newtonian bodies. Jadi non-Newton ini yaitu tidak dipengaruhi waktu. Sedangkan non-Newton ini terbagi menjadi 3 aliran, yaitu ada yang pertama plastis, pseudolatis, dan dilatan. Sistem non-Newton aliran plastis. Jadi, viskositas plastik U. Yield volume berapa kali botol dikocok agar produk mengalir, atau seberapa gaya yang diperlukan agar salep atau krim menyebar di permukaan kulit. Jadi disebut dengan Bingham bodies. Kurva tidak melewati titik 0,0, tetapi memotong sumbu series stres pada yield value. Yield value adalah harga yang harus dipenuhi agar cairan mulai mengalir. Sebelum yield value zat bertindak sebagai bahan elastis, setelah yield value sistem mengalir sesuai dengan sistem Newton, di mana sharing stress berbanding dengan rate of stress. Contohnya yaitu pada sistem suspensi yang terflokulasi. Yield value adalah nilai yang dibutuhkan untuk memecah ikatan antar partikel terflokulasi. Yang kedua kita masuk dengan aliran pseudolatis. Di sini ada rumusnya yaitu V per N sama dengan eta aksen ke G. Log G sama dengan N log F dikurang log eta per aksen. Jadi di sini kurva tidak linear dan tidak ada yield value atau melengkung. Viskositas menurun dengan meningkatnya rate of stress. Terjadinya pada molekul berantai panjang seperti polimer-polimer termasuk gum, teragakan, nalginat, metil selulosa, karboksimetilselulosa, dan meningkatnya sharing stress menyebabkan keteraturan polimer sehingga mengurangi tahanan dan lebih meningkatkan rate of stress pada sharing stress berikutnya. Jadi, sistem pseudoplastik disebut pula sebagai sistem geser encer atau shear staining karena dengan menaikkan tekanan geser viskositas menjadi turun. Contoh klasiknya adalah seperti kecap atau sustoman yang untuk mengeluarkannya dari botol harus mengocoknya kuat-kuat. Jadi yang ketiga kita masuk aliran dilatan atau sistem disebut geser kental atau sharing stitch canning atau sistem. Jadi istilah dilatan dikaitkan dengan meningkatnya volume. Dimiliki oleh suspensi yang berkonsentrasi tinggi, yaitu lebih dari 50% dari partikel yang terdeflokulasi. Viskositas ini meningkatkan dengan bertambahnya rate of stress. Mekanismenya yaitu ada pada keadaan diam partikel-partikel tersusun rapat dengan volume antar partikel kecil. Jadi, pada saat sharing stress meningkat, bulk dari sistem memulai meningkatkan volume kosong hambatan aliran meningkat, tidak dibasahi, terbentuk pasta kaku. Jadi yang ketiga itu ada aliran tiskotropi, yaitu di sini pada sistem plastik, pseudoplastik, dan dilatan ketika sharing stress yang sebelumnya dinaikkan diturunkan kembali, maka kurva ke bawah akan terhimpit dengan kurva ke bawah. Bila kurva turun, ternyata berada sebelah kiri kurva menaik atau tiskotropi. Celah antara kurva naik dan kurva turun disebut hysteresis loop. Tiskotropi terjadi karena proses pemulihan yang lambat dan dari konsistensi. Gel menyebar jadi sol, menjadi gel. Proses pertama berlangsung cepat, sedangkan proses kedua berlangsung lebih lambat. Jadi di sini ada gambar sistem non-Newtonian. Itu tidak
tidak mengikuti hukum aliran Newton. Di sini ada pseudoplastik dan plastik, dan ikatan hidrogen gaya plastik, statik, gel selulose, gel bentonoid, gel aerosol. Baiklah, dan kita masuk itu anti-tiskostropi, yaitu disebut juga dengan tiskostropi negatif. Kurva menurun berada di kanan, kurva menaik. Konsistensinya meningkat. Jadi contohnya itu adalah magma magnesia. Viskositas. Jadi kita masuk viskositas. Jadi ada beberapa alat yang biasa digunakan dalam praktikum rheologi ini. Alat pengukuran viskositas berdasarkan prinsip kerjanya itu dibedakan atas 4 tipe. Yaitu pertama ada di sistem Newton. Sistem Newton itu menggunakan alat viskosimeter meter kapiler atau Oswald dan viskosimeter bola jatuh. Sedangkan di sistem non-Newton yaitu kita memakai viskosimeter cup and bomb dan viskosimeter cone and plate atau kerucut dan lempeng. Jadi penerapan rheologi dalam bidang farmasi ada 4. Yang pertama yaitu ada sifat rheologi dalam suspensi. Yang kedua ada sifat rheologi dalam emulsi. Jadi pertama ini kita akan membahas tentang dulu sifat rheologi dalam suspensi. Jadi viskositas dari suatu suspensi apabila memperoleh pengendapan dari partikel-partikel zat terdispersi, perubahan dalam sifat-sifat aliran dari suspensi bila wadahnya dikocok dan bila produk tersebut dituang dari botol, dan kualitas penyebaran dari cairan atau lotion bila digunakan untuk suatu bagian permukaan yang akan diobati. Yang kedua tadi ada sifat rheologi dalam emulsi. Jadi produk yang diemulsikan mungkin mengalami berbagai surge stress selama pembuatan atau penggunaannya. Kebanyakan proses ini sifat aliran produk akan menjadi sangat penting untuk penampilan emulsi yang tepat pada kondisi penggunaan dan pembuatannya. Jadi yang ketiga itu ada sifat rheologi dalam semi-solid. Jadi pembuatan salep farmaseutik dan krim kosmetik menyadari adanya keinginan untuk mengontrol konsentrasi bahan non-Newton. Yang keempat yaitu ada sifat aliran pada serbuk. Jadi serbuk agak analog dengan cairan non-Newton, menunjukkan aliran plastik dan kadang-kadang dilantasi partikel dipengaruhi oleh gaya tarik-menarik sampai derajat yang bervariasi. Oleh karena itu, serbuk bisa jadi mengalir bebas, free flowing atau melekat. Sifat-sifat dari zat padat yang menentukan besarnya interaksi partikel-partikel tersebut. Jadi kesimpulannya yaitu rheologi mempelajari hubungan antara tekanan gesek atau sharing stress dengan kecepatan geser atau sharing rate. Pada cairan atau hubungan antara strain dan stress pada benda padat, viskositas adalah ukuran resistensi zat cair untuk mengalir. Terkadang dalam literatur tidak dicantumkan nilai viskositas atau terkadang senyawa tersebut nilai viskositasnya tidak sesuai dengan literatur. Oleh karena itu, kita sebagai mahasiswa farmasi harus mampu menghitung nilai viskositas suatu zat. Jadi itulah pembahasan tentang rheologi. Lebih kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.